PA212 mau demo lagi. Presiden silakan jalan-jalan aja, gak usah temui mereka. Eko dan Denny Sregar angkat bicara, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Cair. Logistik sudah ready. Akhirnya demo akan digelar lagi. Mungkin bagi yang sudah ngidam makan nasi bungkus gratis, bisa segera ikutan. PA212 dan beberapa ormas berencana menggelar aksi demo bertajuk Bela Islam 2503 yang akan digelar di depan Istana Negara besok. Mereka menuntut pemerintah menangkap para pihak yang diduga melakukan penistaan agama. Tuntutannya, tangkap dan penjarakan penista agama Yakut, Saifuddin, Abu Janda, dan lainnya. Bersihkan istana dari bazar penghina agama dan ulama, kata Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif. Kita tidak bahas soal nama-nama yang dituntut oleh PA212. Kita serahkan saja semuanya kepada mekanisme hukum. Yang jadi permasalahan adalah kenapa PA212 yang seolah paling kepo soal ginian, apa-apa selalu ada demo dari kelompok ini. Dikit-dikit penistaan, dikit-dikit kriminalisasi ulama, dikit-dikit PKI bangkit, semua kok dikit-dikit. Bagaimana dengan gerombolan yang menyembah baliho? Bukankah itu juga termasuk penistaan agama? Kenapa tidak suruh polisi tangkap mereka? Bagaimana dengan yang kemarin salah gerakan sholat? Kenapa tidak dikecam? Begitulah watak mereka yang merasa diri paling pintar, paling suci, tapi sekaligus paling munafik. Mereka sering melihat kesalahan orang, tapi munafiknya tidak berkaca pada diri sendiri. Tiap hari selalu teriak bela agama, tapi mereka tidak sadar menjual dan mempolitisasi agama. Mereka ini bukan membela agama, tapi jelas bikin sensasi untuk eksistensi diri, agar tidak hilang dari peta politik. Hanya saja mereka pelindung di balik agama. Mereka bukan bela agama, tapi bela kelompoknya sendiri. Beberapa waktu lalu, salah dua polisi terlibat insiden dengan laskar ormas terlarang dan dinyatakan bebas. PA212 meminta jaksa untuk ajukan kasasi. Mereka itu punya satu protokol utama, yaitu bela kelompok sendiri dan menjatuhkan kelompok lawannya. Mereka ngaku bela agama tapi berat sebelah. Bagaimana dengan kubu sebelahnya juga kedapatan menista agama? Apakah mereka protes juga? Crap. Kerjaan mereka itu cuma satu, ngeributin orang-orang yang berada di kubu pemerintah. Semua dicari kesalahannya. Sedangkan kesalahan kelompok sendiri, meski jelas kelihatan tapi mereka diam pura-pura pingsan seperti habis diseruduk banteng Spanyol. Semoga saja media tidak meliput kegiatan mereka. Biarkan mereka teriak tapi tidak ada yang tahu. Mirip seperti saat mereka demo Yakut, tapi sehari kemudian ada parade dari pebalap MotoGP di Jakarta, sehingga berita terkait demo mereka hanya secuil dan ditelan oleh asap motor Marquez. Mereka ini butuh eksis agar bisa dapat logistik. Mereka secara tidak langsung merujukan pada kita. Kalau mereka ini kerjanya hanya kumpulin nasi bungkus gratis, tanpa diliput media, mereka tidak akan eksis. Tidak ada yang peduli, mereka bakal mati gaya dan mati kutu. Mereka mungkin bakal marah dan ngamuk karena tidak diliput. Biarin saja mereka ngamuk. Ngamuknya mereka tidak berbahaya, cuma berani gertak sambal saja. Cukup disemprot air, mereka bakal kocar-kacir berhamburan kemana-mana. Mereka kalau dikasih panggung, makin besar kepala. Sekalian panggungnya dirobohkan saja. Oh ya, mereka mau demo di depan Istana Negara? Fine, tidak masalah. Presiden tidak usah temui mereka. Presiden terlalu tinggi levelnya dibandingkan gerombolan tidak berguna itu. Presiden lebih baik tinjau proyek, atau kalau tidak ada kerjaan, jalan-jalan ke mall aja. Biarkan gerombolan ini teriak sampai stres. Presiden tidak usah meladeni mereka, tidak usah dengarkan mereka. Anggap saja mereka sedang melakukan tugasnya sebagai demo organizer demi sesuap nasi bungkus. Kalau mereka sudah puas dan capek teriak, pasti pulang kok. Tampaknya mereka sudah menganggap demo ini seperti pekerjaan yang membanggakan. Pemerintah harus kutip pajak dan potong pajak mereka 80%, biar mereka pulang tidak dapat apa-apa. Cara paling mudah memang dengan menyita logistiknya. Tanpa logistik, slogan bela agama tidak akan ada artinya bagi mereka. Apalagi nasi bungkus dan air disita juga. Demo selesai dalam hitungan menit. Kalau mereka selalu teriak tangkap penista agama, yang sebenarnya kelompok yang mereka benci, gimana kalau barter dengan ditangkapinya semua penista budaya dan kearifan lokal? Deal nggak? Sementara itu, pegiat media sosial Eko Kuntadi memberikan tanggapan mengenai aksi persaudaraan alumni PA212 yang akan melakukan demonstrasi bertajuk Bela Islam 2503. Mengetahui rencana tersebut, Eko Kuntadi pun memberikan sindiran kepada PA212 yang sering menganggap sesuatu sebagai penistaan agama.
Melalui akun Twitter pribadinya, Eko Kuntadi mengunggah tanggapan layar sebuah artikel tentang rencana PA212 melakukan aksi 2503. Dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan. Tulisnya dikutip populis.id dari akun Twitter @_Eko Kuntadi yang diunggah pada Rabu 23 Maret 2022. Apakah ini yang disebut penisphobia? Tanya Eko Kuntadi melanjutkan. Tak ketinggalan, aksi demonstrasi PA212 juga membidik pegiat media sosial Denny Sregar terkait kasus yang sejenis. Mendengar kabar itu, Denny Sregar merasa heran mengapa namanya selalu masuk dalam daftar tuntutan mereka. Kenapa nama gua selalu ada di benak mereka ya? Kata dia seperti di Twitternya, Kamis 24 Maret 2022. Tidak merasa gentar, penulis buku Tuhan dalam secangkir kopi itu pun justru mengira tuntutan mereka merupakan tanda cinta. Apakah ini yang dinamakan cinta? Tanya dia dengan emoji tersenyum. Bagaimana menurut Anda? Sudahlah, gak usah ributkan ritual mbak, terutama dari kaum penyembah baliho, ditulis oleh Widodo SP dari suword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tampilnya Mbak Rara dengan ritual penolak hujan selama pegelaran MotoGP di Mandalika. Rupanya berhasil menarik perhatian dengan respons beragam. Ada yang memuji, menyindir, berterima kasih, dan tentu saja kurang lengkap rasanya kalau nggak ada yang menuduh ini dan itu. Yang berasal dari kelompok yang merasa diri mereka paling benar di dunia dan akhirat. Kelompok yang terakhir ini memang begitu. Mereka mudah ngatain orang lain melakukan hal yang dianggap musyrik, menyekutukan Tuhan, dan anggapan lain yang sejenis itu. Mereka seperti nggak rela kalau orang lain boleh punya keyakinan tertentu dalam mengupayakan sesuatu dengan caranya. Sosoknya langsung viral ketika pada race utama MotoGP pada Minggu siang menjelang sore, Mbak Rara terlihat berupaya keras menyingkirkan awan hitam sekalian air hujannya, supaya jam balapan yang sudah ditunggu sejak 25 tahun silam ini bisa tetap bergulir sesuai jadwal. Meski sempat banyak yang mencibir karena hujan turun dengan sangat lebat menjelang jadwal balapan utama, tak lama kemudian hujan berangsur-angsur reda. Terus para riders beserta para krunya bersiap, lalu dilakukan pemanasan dan balapan pun dimulai. Sehingga sejak para pembalap itu keluar sarang untuk bersiap mengadu skill di arena sirkuit yang basah, hujan seperti menarik diri untuk menyirami kawasan sirkuit Mandalika hingga balapan usai. Insiden di sepanjang balapan pun praktis tidak banyak terjadi, hanya 1-2 peristiwa saja ketika ada rider yang terpaksa out from the race. Tapi selebihnya lancar jaya, dengan Miguel Oliveira muncul sebagai jawara perdana di sirkuit Mandalika. Meski sayangnya pecinta MotoGP nggak bisa lihat Marquez yang cedera berat saat sesi kualifikasi, tapi overall MotoGP langsung sukses. Terlepas dari kekurangan yang wajar terjadi dan masih perlu perbaikan untuk gelaran MotoGP 2023 nanti. Pertanyaan berikutnya adalah apakah hujan berhenti berkat jasa Mbak Rara semata-mata, terutama setelah melakukan ritual di lintasan sirkuit dengan peralatan dan segala pola tingkahnya? Jawaban dari pertanyaan itu tentu akan beragam. Tetapi secara pribadi saya tidak menyangkal peran dari Mbak Rara yang memang dibayar khusus untuk menangani hujan, bukan buat menonton MotoGP. Namun saya tidak menampik juga adanya peran dari para penonton di lokasi. Mulai dari Pak Presiden Jokowi sampai Pak Ganjar Pranowo dan seluruh penonton yang menyaksikan dari siaran langsung di TV maupun gadget mereka, yang pastinya juga berdoa dan berharap Tuhan berbaik hati dan mengabulkan doa serta harapan itu. Memangnya cuma Mbak Rara aja yang kepingin balapan berlangsung kalau bisa tanpa gangguan hujan? Komentar begini sangat mungkin bermunculan dari para penggemar MotoGP. Mungkin hanya sekelompok kecil manusia di Indonesia saja yang ingin gelaran MotoGP ini gagal, supaya pendukung Pak Jokowi sedikit mingkem dan gak bisa terlalu menyombongkan MotoGP sebagai kesuksesan program Presiden Jokowi selama menjabat sebagai RI1. Kasihan deh lo, karena balapan tetap digelar dan sukses. Kembali ke Mbak Rara, rasanya hanya orang baru di negeri ini atau mereka yang gak paham saja yang lantas memandang sebelah mata profesi pawang hujan dan jasa mereka dalam hajatan di berbagai tingkat, mulai dari pernikahan dalam lingkup kelurahan, hajatan lain yang digelar outdoor, hingga acara kenegaraan dan acara berskala internasional maupun nasional. Dipakainya jasa Mbak Rara juga membuktikan bahwa profesi pawang hujan relatif masih dipercaya,
sebagai bagian dari budaya bangsa terlepas dari caranya melakukan ritual atau berdoa seperti apa. Kalau nggak dipercayakan orderan pawang hujan pasti sepi, ya kan? Kalau nggak dipercaya, pastinya Mbak Rara nggak akan diundang untuk menolak hujan. Akhirnya, semestinya cara Mbak Rara dalam melakukan ritual nggak usah diperdebatkan. Saya percaya bahwa di setiap agama pasti ada cara-cara tertentu yang dilakukan, yang mungkin terlihat aneh dan kontroversial bagi yang lain. Tapi bentuknya saja yang berbeda. Jadi santai sajalah dan gak usah ribut, apalagi kalau yang ribut itu pernah menyembah baliho. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?